Pertanyaannya sederhana, bagaimana kita bisa berkontribusi sementara kita sudah punya waktu-waktu khusus karena kita nggak punya banyak pilihan. Misalnya contoh, aku bukan anak orang kaya atau misalnya aku bukan anak pengusaha yang punya privilege, jadi aku harus kerja 9 to 5 misalnya. Nah ini banyak sekali, bahkan ini adalah yang paling banyak di antara kita. Di antara kita tuh yang banyaknya adalah ibu-ibu rumah tangga, lalu kemudian bapak-bapak yang bekerja. Itulah kenapa hari ini rame. Tak tahu kenapa rame? Karena hari libur. Nah karena hari libur rame. Kalau biasanya rame, iya tapi nggak serame ini juga. Kenapa? Karena banyak di antara kita masih 9 to 5. Maka di dalam Islam tuh keren banget. Ingat siapa yang tadi aku bilang? Maimunah. Siapa beliau? Bukan lagi pekerja 9 to 5. Masih bisa di SCBD, masih bisa ngopi. Enggak. Beliau ini adalah budak. Budak artinya jangankan 9 to 5. Kebebasan itu dia nggak punya. Tapi dia mau untuk memberikan hadiah bagi Baitul Maqdis. Nah oke, kalau gitu, apakah bisa yang kita lakukan itu berkontribusi pada Baitul Maqdis atau berkontribusi pada dakwah Islam? Jawabannya sangat bisa sekali. Karena gini, Islam sekali lagi tidak mewajibkan selesainya usaha. Islam itu yang pertama, yang paling diwajibkan adalah yang gak kelihatan, niat. Jadi kalau misalnya Mbak sudah punya niat, aku pengen untuk berjuang buat Baitul Maqdis, itu sudah hampir selesai semua masalah. Karena bab yang paling sulit itu adalah bab niat. Ingat ya, pas sholat, niat itu mungkin bagian doang, cuma bagian daripada rukun bisa jadi. Tapi salah itu, selesai semua tuh ibadah tuh. Gak dihitung kalau salah niat. Artinya niat ini adalah perkara yang paling penting, paling harus bagus, dan paling menghasilkan. Makanya kita lihat ada orang yang niat puasa hari Senin misalnya, terus pas siang ada tamu datang, terus kemudian dia batalin puasanya karena ada tamu. Dapat gak pahala puasanya? Dapat, cuma modal apa? Niat. Ya kan ya. Ada orang mau kurban, insya Allah kalau punya duit aku mau kurban. Ternyata dia gak punya duit, pahalanya dapat gak? Dapat. Dia biasa sholat sunnah daripada sholat wajib. Atau biasa sholat tahajud, tapi gara-gara sakit dia ketiduran gak sholat tahajud, dapat pahalanya gak? Dapat. Ada orang mau niat untuk taubat, yang kita cerita terus, dia pergi jalan serius mau taubat, pas di tengah jalan mati, diterima gak niat taubatnya? Diterima. Agama kita agama keren banget, niat aja, yang penting serius kita sudah bisa. Oke, apa yang harus bisa dilakukan? Pertama niat. Yang kedua, yang paling mudah, kata Imam Syafi'i, niat itu kebaca lewat lisan. Niat itu kebaca lewat lisan. Maka lisan kita memperbanyak apa yang kita niatkan. Misal Rasulullah, pasca daripada Isra Mi'raj, Rasulullah senantiasa cerita tentang perjalanannya pergi ke Baitul Maqdis kepada sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri membaca surat Al-Isra tiap malam. Tiap malam. Ustadz 9 to 5 gue Ustadz. Sampai rumah itu sudah jam 8 Ustadz. Itu udah capek. Ya udah baca ayat pertama aja lah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya udah nggak apa-apa baca yang kita mampu. Profesor bilang kalau nggak mau baca seluruh surat Al-Isra, bacalah yang kalian bisa baca. Tapi jangan sampai nggak baca. Supaya kalian ingat bahwasanya kalian punya tugas. Yang tugas itu menjadi tugas Rasulullah. Kan gitu kan ya. Itu yang kemudian kita sebutkan. Apa? Berdoa. Ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Kan kita sudah ajarin kan pada Bapak Ibu sekalian. Perbanyak doa itu. Nah itu udah bisa kita lakukan walaupun 9 to 5. Berikutnya apa? Di sela-sela bisa baca buku. Baca buku misalnya tentang Baitul Maqdis, ngerti tentang Baitul Maqdis. Kalau misalnya punya waktu pas istirahat kerja, komen dikit tuh pada orang-orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Oke, bagus ini, sebarin yang kita suka dan segala macam. Intinya kata orang barat, love will find a way. Begitupun juga di dalam Islam. Artinya cinta pasti menemukan jalan. Lihatlah orang-orang yang jatuh cinta itu. Walaupun kerjaannya maksiat pacaran, tapi menemukan jalan aja. Ada aja caranya. Gak boleh ketemu lewat online. Online diputus lewat yang lain. Semuanya ada cara. Lihat gak orang jatuh cinta bagaimana dia berjuang untuk sesuatu yang dicintai. Pasti menemukan jalan. Karena rasa cinta itu gak bisa dibendung.
Cinta itu pasti menemukan jalan. Maka kalau kita mencintai itu sudah cukup untuk sebagai awal. Nah, nanti Allah akan kasih kita biasanya sesuai dengan yang kita niatkan. Dulu ketika saya masih nggak punya pilihan, bayangin lulus dari IPB ke Jakarta nggak punya kerjaan. Ya udah, gimana orang kita adalah seorang suami harus terus kemudian nyari nafkah. Maka ketika dibilang mau ngajar nggak? Mau. Ngajarnya dari jam berapa? Ngajar dari jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Gajinya berapa? Waktu itu tahun 2007 gaji saya 1 juta 2 bulan. Ngajar dari jam 3 sampai jam 9. Ngajar matematika dasar, ya. Cukup nggak? Ya enggak lah jelas. Maka saya harus nyari seseran lagi. Yaitu adalah jadi marketing dari jam 12 sampai jam 5. Lengkap kan 9 sampai jam 5. Pergi dari Senen, pulangnya ke Jakarta Barat gitu kan ya. Wah itu Masya Allah, pulang-pulang istri saya tuh gak mau untuk nemui saya sebelum saya mandi dulu. Saking baunya gitu kan ya, saking baunya asap dan segala macamnya. Saya ingat banget kemana-mana bawa sabun dulu. Jadi kalau kita pergi kemana-mana cuci muka dulu, kenapa hitam gitu ya. Nah itu kita jalanin terus. Tapi dalam diri saya bilang apa? Ya Allah, andaikan engkau kasih kepada hamba ini keluangan. Engkau sudah tahu ya Allah keluangan ini mau saya manfaatin kayak apa. Alhamdulillah setelah itu Allah kasih saya pengangguran gitu kan ya. Bisa memanfaatkan untuk dakwah. Tapi tidak seperti dulu penganggurannya. Setidaknya sudah punya penghasilan. Artinya tetap kewajiban kita tidak lalaikan. Tapi dakwah merupakan bagian daripada kewajiban. Kalau kita punya rasa cinta itu udah cukup untuk saat ini. Belajar insya Allah masih bisa. Dan semua kerja itu kalau kita niatkan untuk sebagai ketaatan pada Allah. Maka setiap bagian daripada 9 sampai 5, jam 9 sampai jam 5. Mbak bekerja sebaik-baiknya, lalu kemudian bekerja setepat-tepatnya dengan setaat-taatnya pada Allah, maka kerjaan itu akan jadi bagian daripada pahala yang dipersiapkan oleh Allah. Ingat kata Rasulullah, ada dosa yang gak bisa dihapus dengan baca Quran dan sholat. Sholat dan puasa, mohon maaf. Ada dosa yang gak bisa dihapus dengan sholat dan puasa. Padahal sholat itu banyak banget loh dosa-dosa yang kita nggak sadari bisa dihapus. Puasa apalagi gitu kan ya, itu banyak banget dosa-dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat dan dengan puasa, tapi bisa dihapus dengan mencari rizki yang halal. Asik ya. Jadi bekerja di dalam Islam itu adalah bagian daripada peluruh dosa kalau diniatkan untuk kebaikan, termasuk kerjaannya perempuan. Walaupun perempuan nggak diwajibkan untuk cari nafkah dengan bekerja, tetap aja untuk menghapuskan dosa insya Allah kalau diniatkan untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ahlan.